Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kartika Pratiwi dengan NIM 2052401. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Harmonisasi Sains dan Agama, Panduan Praktis untuk Pembelajaran Biologi. Jadi di sini saya akan sedikit mereview bagaimana isi tentang buku ini. Jadi kurang lebih buku ini tuh membahas kayak bagaimana sih ilmu pengetahuan dan nilai agama itu bisa disatukan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran biologi. Nah, seringkali kan sains dan agama itu dianggap dua hal yang bertentangan, padahal sebenarnya keduanya itu justru bisa saling mendukung dan memperkaya satu sama lain. Nah, dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah berbasis Islam, integrasi antara sains dan agama sangat penting. Tujuannya bukan hanya agar siswa itu menjadi pintar secara akademis, tapi juga memiliki akhlak, kesadaran spiritual, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan kehidupan. Nah, buku ini menjelaskan bahwa sains adalah cara manusia memahami alam semesta melalui pengamatan dan penalaran. Sementara agama itu memberikan panduan moral dan nilai spiritual tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan ciptaan Tuhan. Jadi ketika dua hal ini diharmonisasikan, kita tidak hanya memahami bagaimana sesuatu terjadi, tapi juga mengapa hal itu penting bagi kehidupan dan keimanan kita. Nah, misalnya nih dalam pembelajaran biologi, ketika membahas tentang sistem reproduksi, evolusi, atau penciptaan makhluk hidup, guru tuh bisa tuh mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman seperti kebesaran Allah sebagai sang pencipta dan tanggung jawab manusia menjaga kelestarian hidup. Nah, buku ini juga menjelaskan kayak mengapa integrasi sains dan agama itu dibutuhkan dalam pembelajaran biologi. Pertama nih, karena masih banyak siswa itu yang memandang ilmu sains itu cuma sebatas fakta dan teori tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Kedua, banyak guru yang masih fokus mengajar dengan pola lama, yaitu pada hafalan, bukan pada permaknaan. Padahal kan pendidikan yang baik seharusnya membangun kesadaran utuh antara ilmu, aman, dan amal. Oleh karena itu, buku ini juga menawarkan konsep pembelajaran terpadu di mana setiap topik biologi dapat dikaitkan dengan ayat Al-Quran, hadis, dan nilai moral. Dengan cara ini, siswa itu bisa melihat bahwa mempelajari sains sebenarnya juga bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, di buku ini tuh diberikan contoh konkret penerapan harmonisasi sains dan agama dalam pembelajaran biologi. Misalnya nih, pada topik ekosistem, guru itu bisa menjelaskan tentang keseimbangan alam, lalu mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang melarang manusia itu berbuat kerusakan di bumi. Atau saat mempelajari sistem pernafasan, bisa tuh siswa itu diajak buat merenungkan kayak betapa luar biasanya ciptaan Allah yang membuat tubuh manusia berfungsi dengan sempurna. Nah, melalui cara ini bisa tuh proses belajar itu menjadi lebih bermakna, tidak hanya secara intelektual tetapi secara spiritual. Siswa itu bukan hanya tahu kayak cara kerja paru-paru, tetapi juga memahami bahwa setiap hembusan napas adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, buku ini juga menekankan peran guru sebagai kunci utama harmonisasi sains dan agama. Guru itu bukan hanya penyampai ilmu, tapi juga teladan dalam bersikap dan berpikir ilmiah berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Nah, guru diharapkan bisa mengembangkan bahan ajar yang kreatif, menambahkan refleksi keagamaan dalam penjelasan sains, dan menumbuhkan karakter positif seperti rasa ingin tahu, kejujuran, ilmiah, serta kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Nah, buku ini juga memberikan panduan praktis seperti langkah-langkah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang berbasis integrasi, contoh soal hingga strategi menilai sikap spiritual dan sosial siswa selama pembelajaran biologi berlangsung. Nah, menariknya nih, penulis itu membahas bahwa integrasi sains dan agama itu bukan sekedar tambahan di pelajaran,
tapi bagian dari pembentukan karakter manusia seutuhnya. Dengan memahami hubungan antara pengetahuan ilmiah dan nilai agama, siswa itu diharapkan akan tumbuh menjadi generasi yang bisa berpikir kritis tapi tetap berakhlak dan beriman. Jadi mereka itu tidak hanya tahu loh kalau teknologi dan sains modern, tapi juga peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan, dan etika. Nah, harmonisasi sains dan agama juga bisa menjadi solusi atas tantangan zaman sekarang, di mana banyak orang itu kan kehilangan arah karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi nilai moral. Nah, buku ini juga menegaskan bahwa sains dan agama sebenarnya itu tidak bertentangan. Keduanya itu berasal dari sumber yang sama, yaitu kebenaran. Sains membantu kita memahami ciptaan Allah melalui akal dan penelitian, sedangkan agama itu memberi petunjuk agar pengetahuan itu digunakan untuk kebaikan umat manusia. Dengan memadukan keduanya dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran biologi, kita bisa melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan tangguh secara moral. Jadi kesimpulannya, panduan buku ini tuh penting bagi guru dan calon pendidik, karena ini tuh sebagai panduan agar mampu mengajarkan sains secara utuh, bukan hanya tentang pengetahuan tetapi juga tentang kebijaksanaan dan keimanan. Nah, lewat integrasi ini, belajar biologi bukan lagi sekedar menghafal organ tubuh atau proses alam, melainkan juga menjadi sarana untuk mengenal kebesaran Tuhan dan menumbuhkan karakter mulia dalam diri siswa. Jadi kurang lebih seperti itu isi buku yang saya baca. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.